dalam beberapa tahun ini akidah umat Islam tidak jelas lagi. Dari karena berbagai macam aliran sudah masuk ke kita, sudah masuk. Jangan tinggal diam, sudah masuk. Bukan satu aliran, banyak. Di zaman global ini zaman global, tidak bisa dibatasi. Dan zaman teknologi yang cukup canggih. Akidah umat kita coba kita lihat sendiri. Benar atau tidak? Di mana akidah umat kita? Di mana syariat kita? Di mana Islam generasi kita? Agama-agama yang sudah masuk ke kita ini tidak bisa dipungkiri atau dikatakan belum. Syiah sudah masuk, Wahabi Salafi sudah masuk, liberal sudah masuk, sekuler sudah masuk, ateis sudah masuk, komunis sudah ada, Milada Abraham, Ahmadiyah, Qadian, dan yang aneh lagi ada 10 agama Muslim tapi tidak Islam. Bagaimana anak? 10 agama Muslim tapi tidak Islam. Berpakaian persis Islam, cara beribadat mirip-mirip Islam, meniru orang-orang Islam. Ini yang sangat membahayakan bagi generasi kita sekarang, generasi Islam yang lalai dengan berbagai macam tontonan. Kosong jiwanya dari akidah. Bagaimana anak cucu kita? Dan generasi kita sekarang otaknya sudah diracuni oleh tontonan-tontonan yang dahsyat. Percaya atau tidak terserah, tapi seolah-olah tidak ada. Na'udzubillah. Internet, WhatsApp, website, YouTube, cheap. Video game, judi online, lain-lain tak bisa kita atur. Luar biasa. Kemana generasi kita? Coba, kemana anak-anak kita? Dan tidak ada lagi yang melaksanakan syariat Islam. Tidak ada lagi yang melaksanakan syariat Islam. Karena iman dan akidah mereka sudah sangat menipis dan lemah. Masyarul muslimin rahimahullah. Ada lagi generasi sekarang yang mengatakan di zaman teknologi bukan syariat yang penting, bukan syariat. Apalagi, tetapi yang penting adalah syariat. Jangan tersinggung. Syariat tidak penting, syariat. Di mana-mana syariat. Na'udzubillah. Sudah dekat ngomongnya dengan syirik. Siapa bilang tidak penting syariat? Kalau kita tinggalkan syariat, syirik. Jangan main-main dengan kata-kata itu. Jangan main-main. Tapi generasi tidak ada ilmu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, an Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, sayati akhirul zaman ala ummati nisa'uhum qiblatuhum wa dirhamuhum dinuhum al ulama'u jahilun qauluhum qaulul anbiya fi'luhu ka fi'lin fir'un. Hadis riwayat Muslim Nasai. Ini ada Rasulullah yang sampaikan dari Ali, mendengar Rasulullah bersama. Dalam keadaan yang seperti ini bagaimana? Dan ada akhir zaman ini. Terhadap umatku, kata Nabi, wanita kiblat mereka. Percaya atau tidak, semuanya wanita kiblat. Bahkan orang berilmu. Bukan. Apa yang itu? Dirhamuhum dinuhum. Dirham itu agama. Kalau ada uang lain tidak ada masalah. Halal haram tidak jelas. Yang penting uang. Kemana akidah? Kemana akidah? Coba aja, kemana akidah kita?
Apa cukup dengan waktu dah bayar mati? Disiksa. Al-ulama'u jahilun. Ulama itu seperti hari ini. Qauluhum qaulul anbiya. Kalau ngomong hadis, ayat ini, itu. Wa fi'luhu ka fi'li Fir'aun. Perbuatan coba lihat. Sesuai dengan ngomongnya. Sesuai dengan sampaikannya. Ini ulama yang jahil ini. Dalam keadaan yang seperti ini, ulama harus hadir, pasang badan untuk meluruskan akidah umat. Kalau tidak, anak cucu kita ke depan hancur akidah dan hilang imannya. Itu apa lagi? Yang hancur akidah, mana adalah iman pulau. Banyak negara-negara, saya tidak sebutkan, Islam, tapi sekarang tidak lagi Islam. Bagaimana kalau terjadi di negeri kita? Senang. Untuk apa? Kita kaya raya, hebat jabatan, habis calon 4D4A, habis anak akidah. Cucu-cucu kita bagaimana? Anak cucu kita nanti tidak ada lagi iman, tidak lagi akidah. Berarti kita gagal di dunia ini yang hidup sementara dan rugi akhirat selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama harus turun dan melihat bagaimana akidah umat di daerah-daerah terpencil yang susah sekarang, sengsara sekarang, tercepit seperti di Kutacane, di Singkil sebelum salam. Gereja sudah banyak. Umat Islam tidak ada lagi yang membimbingnya. Bagaimana akidah mereka? Apa mereka keluar dari Islam? Pada orang lain diberi uang, diberi ini, diberi itu, sedangkan kita diam, orang kaya diam, pejabat diam, ulama seluruh diam. Bagaimana saudara-saudara kita rela untuk tidak lagi Islam di sana? Tanggung jawab kita ini. Jangan duduk senyum, duduk manis dengan mobil mewah, mobil hebat. Lihat saudara, dosa pada Allah, dosa. Mungkin bala akan turun lagi. Naudzubillah. Ulama harus turun dan melihat mereka. Sayang mereka. Ulama harus bergerak cepat sebelum terlambat. Yang fikir hana tak apa tenang matang. La ridak raya kaji ngenyak matang. Ide kape je berlaku. Sedihan. Banyak orang berakidah sedih. Yang hana berakidah, ya urusan orang itu. Ulama harus bersinergi dengan ulama-ulama lain. Ulama muda pakai, atau ulama tua. Jangan yang karismatik, yang tidak karismatik. Bahkan yang karismatik pun pakai. Yang penting dia mampu dan ulama. Itu berjuang dalam rangka mengawal akidah umat. Ulama tidak saling menyalahkan terhadap persoalan-persoalan kecil furu' fikihiyah. Baik lalau dengan nyanyian lipat raya tahan akidah syariat, lalau dengan pendapat yang kecil-kecil, bahkan kawan menjadi lawan. Itu persoalan besar akidah umat dan syariat yang kapak. Ulama itu obor umat, obornya umat. Firman Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Bukan seluruh ulama takut kepada Allah. Ulama obor umat tidak ulama yang takut kepada Allah. Karena mereka sayang kepada Islam, akidah, syariat, agar anak cucu selamat iman dan Islamnya dan bersyariat. Dan ada ulama
ulama yang tidak lagi takut kepada Allah. Ini dengar baik-baik. Jangan tersinggung. Saya sampaikan apa adanya. Tidak takut kepada Allah. Mereka membiarkan umat ini di dalam kegelapan. Abangai itu anak perempuan mentalak kesesatan, membiarkan dalam kesesatan, murka, maksiat, bahkan murtad, dalim. Ulama tidak peduli, yang penting kita. Imam Syafi'i pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama-ulama yang membingungkan umat. Ini kata Imam Syafi'i. Sehingga umat memilih mana ulama yang warasatul anbiya dan mana ulama yang menyesatkan umat ini. Ini Imam Syafi'i berkata. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jauhilah ulama-ulama yang paling dibenci oleh carilah bukan jauhi, carilah ulama-ulama yang paling dibenci oleh orang kafir dan orang munafik. Dibenci oleh orang kafir dan munafik, cari ulama itu. Bagus. Dan jauhilah dan jadikanlah dia sebagai ulama yang membimbingmu. Ulama yang dibenci orang kafir, dibenci orang munafik, cari dia membimbing kita. Dan jauhilah, ini baru ulama-ulama yang dekat dengan orang kafir dan munafik, karena ia menyesatkan kamu dan menjauhkan kamu dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Darda, Nabi bersabda, ada hal yang aku takutkan pada umatku melebihi dari Dajjal. Nabi bersabda, melebihi dari Dajjal, takut apa? Yaitu ulama yang sesat dan lagi menyesatkan. Nabi takut melebihi dari Dajjal. Ini Rasulullah SAW. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, fasadur ra'aya bifasadil mulk. Hancur rakyat ini dengan rusak raja-raja. Ini bukan kata saya, Abu Hamid Al-Ghazali. Wa fasadul mulk, dan hancur raja-raja, bifasadil ulama, dengan buruk ulama, rusak ulama. Wa fasadul ulama, hancur rusak ulama ini, biistilahi hubbil mal wajah, karena cinta harta dan kedudukan. Jelas itu, cinta harta dan kedudukan. Ulama cukup berbahaya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini ada sedikit lagi. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama-ulama Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa raja-raja. Mereka itu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak memberikan keuntungan, bahkan kerugian dunia akhirat di dalam perniagaan mereka itu. Rawahu Al-Hakim, bukan bicara Abi Daud ini. Rawahu Al-Hakim, saya sampaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bila ulama yang takut pada Allah sedikit terlambat dalam memantau dan kurang cepat dalam bergerak, bisa-bisa agama Islam ini akan dijarah oleh pihak-pihak yang ingin Islamnya ini musnah dari pribumi. Tak terlambat, orang itu usahakan babeh Islam juga deh. Ulama harus berperan dan serius dalam mengawal akidah. Bukti akidah sedang bergeser, jelas. Masjid hebat, liaran, orang salat berapa orang, yang lain di warung. Apa? Akidahnya di mana? Syariatnya di mana? Islamnya di mana? Tapi banyak yang diam, 1000 diam. Yang penting kita duduk aman, tenang. Na'udzubillah. Bertanggung jawab nanti di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi.
Semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kamu pimpin tidak jelas, masuk neraka. Hebat kamu, tidak ada lagi, semua masuk. Apa neraka itu biasa? Coba, apa neraka itu tidak? Nauzubillah. Dan dia aneh lagi. Aneh. Ada lagi ulama-ulama yang berani mengatakan Islam ini belum sempurna. Islam belum sempurna. Padahal yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Apa hendak dengar ayat itu? Ada ulama itu sudah kemasukan itu mengingkari, melawan Al-Quran. Al-Yakum akmaltu lakum, sudah. Masih dia katakan belum sempurna. Berani mengatakan. Kemudian yang aneh lagi, Khadijah istri Nabi tidak jelas agamanya. Kok berani? Kau ulama sembarangan ulama. Mungkin itu. Juga ayah Nabi, ibu Nabi tidak jelas agamanya. Inilah paham-paham orang yang lain sedang generasi kita. Maka ulama tidak boleh. Dan ada ulama yang jahat, yang selalu memojokkan Islam di mana-mana. Padahal Islam cukup baik, tapi dibilang tidak baik. Memojokkan anak-anak yang senang beribadah di masjid, yang menghafal Al-Quran, maka yang menghafal Al-Quran radikal. Apa itu? Dan yang pakai jilbab, pakai cadar, dan lain-lain dan sebagainya. Itulah menurut di sini ada kitab itu karena ulama menjilat. Akhirnya ulama, pemerintah dan umat Islam, tokoh-tokoh seluruhnya, tidak kecuali, harus serius di dalam mengenai persoalan umat ini, untuk menyelamatkan akidah umat, agar umat ini selamat iman, akidah dan kita tutup yang terakhir. Sayang Aceh, syariat tidak jalan sudah berapa tahun. Siapa salah? Ulama tidak bersatu. Mengapa? Menazah masjid kosong. Generasi iman akidahnya tidak kuat, sudah lemah. Sudah lemah. Aceh banyak narkoba, memalukan. Aceh banyak sabu-sabu, memalukan. Aceh seks, memalukan. Tapi ada orang tidak malu. Tidak malu. Jadi untuk generasi depan tidak jelas. Abu-abu. Inilah tugas kita semua. Mengapa khatib keras suaranya? Karena di mana-mana khatib melihat ngantuk setengah masjid. Ini seperti ini keras, ada juga ngantuk. Tidak peduli apa-apa. Bagaimana? Saya mohon berbanyak, umur sudah tua. Lahir 53. Kalau 53 lahir, tapi sayang. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Mari semuanya. Ini bahan untuk kita renungkan dan kita terapkan, dan PR kita semua orang Aceh untuk ke depan. Jangan sia-siakan generasi. Hancur generasi, kita binasa.